Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Kembali bersama saya dengan channel Hernandi Official ya. Udah lama nih kita nggak bersua ya di YouTube karena kebetulan saya ada beberapa kegiatan yang harus fokus ya, dan alhamdulillah semua berjalan lancar ya. Baik, untuk kali ini saya ingin sharing terkait tentang masalah resesi ya. Karena tahun 2023 ini diproyeksikan ya bahwa kita akan mengalami resesi gitu ya. Jadi saya kasih judul aja, jangan takut resesi 2023 ya, gitu. Nah, kenapa? Karena kita punya jurus ya. Kita punya jurus jadul ya. Waduh nih. Jadi resesi ini sebetulnya bisa kita hadapi dengan jurus jadul gitu ya. Nah, apa itu rumus jadul? Rumus jadul itu adalah rumus zaman dulu ya. Kalau kita lihat orang-orang zaman dulu hidupnya sangat simpel ya, sangat sederhana. Mereka hidup tanpa hutang, teman semua ya. Coba lihat orang-orang zaman dulu ya, mereka hidupnya sesuai dengan kemampuan. Mereka tidak ingin menonjolkan diri seperti orang yang ingin kelihatan kaya gitu ya. Hidup sesuai dengan kemampuan saja mereka ya. Sehingga rata-rata orang-orang zaman dulu itu hidupnya sehat, kemudian umurnya panjang ya. Nah, sehingga saya mempelajari ya beberapa orang-orang yang zaman dulu kenapa mereka bisa umur panjang, kenapa mereka bisa sehat-sehat gitu ya. Nah, saya mencoba mewawancarai mereka ya, sebetulnya sih cukup simpel ya rahasia mereka gitu kan. Jadi ada 3 hal ini yang saya coba sharekan kepada teman-teman semua ya untuk menghadapi resesi 2023 ini. Jadi jangan takut lah ya resesi itu gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mari kita berpikir untuk hidup atau jalani tanpa utang riba, teman-teman semua ya. Karena orang-orang zaman dulu tidak pernah ya pinjem-pinjem yang namanya utang riba, khususnya utang riba gitu ya. Utang riba itu apa ya, simpelnya adalah utang riba itu kalau kita minjem uang ada bunganya lah gitu ya. Nah, apakah itu pinjam ke lembaga keuangan ya, ataukah itu pinjam kepada perorangan ya. Hindari itu teman-teman semua ya. Hindari itu kalau ingin hidup tenang ya, hidup sehat itu tanpa memikirkan utang riba gitu ya. Pak Her, kalau bisnis gimana? Ya kalau bisnis seperti biasa aja ya, silakan Anda misalnya punya utang barang ya, kemudian kita bisa pinjam barang dulu ke supplier, kemudian kita jualin gitu. Itu hal yang biasa aja di dalam bisnis. Karena itu transaksinya adalah transaksi jual beli ya. Jadi bukan utang piutang gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya, saya misalnya mendapatkan kiriman dari importir misalnya ya. Itu bisa bayar termin ya, bisa 1 bulan, bahkan ada yang ngasih barang sampai 2 bulan. Itu sah-sah saja, nggak ada masalah ya. Tetapi yang paling utama adalah sudah mulai dirubah mindset kita, kembali lagi ke mindset orang-orang zaman dulu adalah tidak punya utang yang ada ribanya. Ya. Saya tidak bicara masalah lembaga keuangan mana yang ada ribanya ya, enggak gitu, itu bukan kawasan saya. Silahkan saja. Pokoknya intinya adalah kalau kita butuh uang, ya jual aja barang yang kita punya gitu ya. Atau kalau enggak, misalnya kita nyicil ya, nyicil aja, nyicil tapi yang enggak ada bunganya, yang ada ribanya gitu ya. Nah, kenapa kok lebih ke arah sana gitu ya? Karena gini, saya udah banyak bertemu ya dengan orang-orang yang berhubungan dengan riba ya. Mereka usaha terlihat besar ya. Mereka usaha terlihat maju gitu ya. Tetapi
dia cerita ya bahwa saya sering sakit, kalau nggak saya istri, kalau nggak istri anak gitu ya. Jadi banyak persoalan-persoalan, banyak masalah-masalah yang datang bertubi-tubi gitu ya. Nah, tetapi setelah mereka meninggalkan riba, luar biasa hidupnya, boleh dikatakan drastis ya, berubah drastis gitu kan. Hidupnya lebih tenang ya, kemudian tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Walaupun hutang bisnisnya juga banyak ya, biasanya ke importir atau mungkin juga ke rekan-rekan kerja gitu ya. Kalau saya misalnya bisnis di properti, misalnya saya masih punya utang ke yang pemilik tanah misalnya. Tetapi saya lebih tenang ya, saya lebih nyaman gitu kan. Dan alhamdulillah setiap bulan bisa kita selesaikan gitu ya. Utang-utang kita setiap bulannya masih bisa mengangsur gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin itu yang disebut dengan keberkahan teman-teman semua ya. Jadi berkah itu artinya kalau saya boleh mendefinisikan gitu kan yang lebih simpel gitu ya. Berkah itu artinya rezeki yang kita dapat itu selalu bermanfaat, selalu mempunyai nilai positif, ya. Bukan nilai negatif ya, selalu mempunyai nilai yang positif. Berapapun rezeki yang kita dapat, kecil artinya tetap bermanfaat, besar artinya bermanfaat dan bisa untuk berinvestasi. Jadi kalau ingin membuktikan masalah bunga itu haram atau tidak gitu kan ya, saya kira nggak usah diperdebatkan. Tapi yang paling penting adalah boleh Anda coba, boleh Anda coba hidup tanpa hutang, ya. Jadi kalau sekarang misalnya yang masih punya utang riba gitu kan ya, usahakan segera diselesaikan, minta sama yang kuasa untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang saya gitu ya. Insya Allah akan ada jalan. Coba. Jangankan 1 bulan, 2 bulan, rasakanlah ya. Sehari setelah kita melunasi utang riba, rasakan perasaannya gimana, seperti apa. Ya, silakan dicoba aja. Daripada kita berdebat ya, masalah halal haram itu nggak akan ada ujungnya gitu ya. Tapi silakan coba hidup, baik karyawan ya yang bekerja ataupun orang-orang yang bisnis, coba. Kalau orang yang bisnis coba berbisnis tanpa ada riba di situ. Dicoba teman-teman semua ya. Kalau misalnya enak, lebih enak misalnya, ya lanjutkan. Ya, insya Allah ada keberkahan di situ. Tapi kalau nggak enak, ya silahkan Anda ngutang lagi aja ke bank yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi gitu ya. Gitu. Silahkan dicoba aja ya. Itu yang pertama ya teman-teman semua ya. Jadi yang pertama adalah mulai tinggalkan utang riba. Ya, jadi kita mulai hidup baik hidup kita sebagai karyawan ataupun hidup kita sebagai pebisnis tanpa utang riba dah ya gitu. Itu aja dari saya. Kemudian yang kedua, mulai berinvestasi di 2 produk saja ya. Karena orang-orang zaman dulu itu investasinya hanya tanah dan emas ya. Hanya tanah dan emas, 2 hal itu aja. Jadi investasi kalau dalam bahasa orang sekarang sih bahasanya investasi di properti ya. Jadi bisa rumah, bisa tanah gitu ya. Pokoknya investasi di properti dan investasi di logam mulia. Ya. Nah, logam mulianya saya sarankan berupa emas batangan aja ya. Jadi berupa emas batangan. Saya dapat info per bulan ini aja emas itu sudah di atas 1 juta per gram. Ya. Mungkin dulu teman-teman yang pernah beli 2 tahun yang lalu misalnya ya, itu masih ada di angka ada yang di bawah 500.000 gitu ya. Sekarang udah 2 tahun, 3 tahun, ternyata harganya sudah sangat-sangat melonjak, sangat naik gitu ya. Dan ini ada proyeksi akan menembus angka 2 juta per gram. Ya, jadi silakan kalau misalnya nanti setelah utang ribanya selesai ya, lunas gitu ya, baru kita berpikir untuk investasi di 2 itu aja ya, di 2 produk, yaitu properti dan emas batangan atau logam mulia.
Silahkan coba lagi ya. Jadi kita enak ya, kalau hidup kita nggak punya hutang, kemudian kita bisa berinvestasi baik di properti ataupun di emas batangan ya. Insya Allah itu akan menambahkan keberkahan hidup kita ke depan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah atau yang terakhir adalah bila punya keinginan ya, usahakan kita beli cash ya. Usahakan kita beli cash ya. Kalau waduh Pak berat saya Pak kalau harus cash ya gitu misalnya, ya boleh nyicil, tapi harus yang tanpa bunga atau yang tanpa riba gitu ya. Insya Allah ada, sekarang udah banyak lembaga-lembaga keuangan yang syariah ya. Cuma tetap pesan saya adalah cek dulu ya, apakah memang udah betul-betul syariah atau memang belum ya. Jadi harus cek dulu ya. Tapi saya yakin produk-produk syariah sekarang sudah banyak. Misalnya kalau kita mau beli rumah misalnya ya, atau mau beli kaplingan, atau mau beli tanah misalnya. Carilah developer yang syariah. Carilah developer yang mereka tidak melibatkan yang namanya bunga ya. Silahkan disepakati di dalam jual belinya, apakah mau cash atau nyicil 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Ya. Nah, kalau mau beli kendaraan misalnya gimana Pak Her? Ya cari aja lembaga keuangan, atau misalnya kalau kita punya teman ya yang punya showroom misalnya, ya nyicil aja langsung ke teman. Insya Allah dari pertemanan itu, insya Allah mereka akan percaya sama kita ya. Karena biasanya yang macet-macet itu karena adanya utang dengan pihak lain gitu kan, yang memang ada bunganya atau ada ribanya. Jadi pada saat macet bunga berbunga ya, jadinya bergulung gitu kan ya. Jadi tidak selesai-selesai gitu. Nah, itu ya teman-teman semua, jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi tahun 2023. Jadi jurus orang-orang zaman dulu nih insya Allah bisa ampuh untuk menghadapi resesi di 2023 ini. Ya, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, baik buat saya pribadi ya, mudah-mudahan juga bisa kita dijauhkan dari utang-utang yang berbau riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam